Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah kita dapat menunaikan ibadah Ramadan hingga hari-hari terakhir bulan suci Ramadan ini. Nah, percakapan kita dalam tajuk Islam untuk Indonesia Maju kali ini akan membahas suatu topik penting, yaitu beragama tengahan. Ini sekedar istilah ya. Ini bertolak dari watak utama dari umat Islam. Dalam Al-Quran disebut sebagai ummatan wasata. Wasat ya tengah, wasit penengah. Maka ummatan wasata adalah umat yang menempuh jalan tengah ya. Maka tidak cukup untuk diterjemahkan moderat. Dalam bahasa Inggris ummatan wasata oleh seorang profesor dari Malaysia disebut justly balance. Jadi keseimbangan yang berkeadilan. Itulah wasatiyah Islam. Mengenai yang tadi Abang sampaikan mengenai agama tengahan ya. Ini apakah sudah ada dari zaman awal Islam ada atau memang ini bentuk dari ekstremisme yang sekarang beredar di tengah-tengah kita ini? Iya. Jadi kembali istilah ummatan wasata ya. Sebagai umat tengahan tadi itu ya sudah ada dalam Al-Qur'an. Nah, apakah sebelum ayat ini turun sudah ada? Ya, saya berpendapat sudah ada. Di kalangan umat Islam di Madinah itu sendiri. Karena ayat yang menjadi rujukan ya, dari ummatan wasata ini terdapat di surat Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Maka dengan demikian kami telah menjadikan kamu. Ini kata kerja past tense. Fi'il madhi. Ja'alnakum. Telah menjadikan kamu semua. Kalau telah berarti sudah? Bukan pernah, sudah ada. Sudah jadi. Kalau pernah ada itu pernah ada, kemudian tidak ada. Kami telah jadikan kamu. Ya artinya apa? Boleh jadi sudah merupakan rencana Allah untuk menjadikan umat Islam sebagai ummatan wasata. Nah inilah yang berkembang dalam sejarah Islam. Baik pada zaman Rasulullah SAW maupun pada zaman Al-Khulafa'ur Rasyidun. Nanti pada zaman setelah itu ya ada kekuasaan Islam, Khilafah Umayyah, Abbasiyah sampai ke masa keemasan Islam dan seterusnya ya. Itu bisa disebut atau dapat dibuktikan perwujudan dari ummatan wasata itu. Ini yang sekarang ya, kita serukan untuk menjadi watak ciri dari umat Islam. Nah Bede, ini menarik Bede. Tadi Bede kalau kita melihat agama tengahan ini sebenarnya sudah diturunkan Allah melalui wasilahnya adalah Nabi Muhammad. Berarti di sejarah yang lalu Nabi Muhammad pun juga perjuangan sangat luar biasa menegakkan agama Islam. Nah, pengen tahu Bede, prinsip-prinsipnya nih tentang agama tengahan ini menjadi sebuah agama yang rahmatan lil alamin. Sebenarnya istilah ummatan wasata yang kemudian jadi Islam wasatiyah. Di Indonesia disebutnya Islam wasatiyah. Islam yang mengambil jalan tengah. Ini baru berkembang kembali. Walaupun sudah ada dalam Al-Quran 15 abad yang lalu. Itu beberapa saat setelah peristiwa 11 September. Ya.
dan umat Islam, kelompok Islam dituduh, ya. Padahal yang melakukan hanya kelompok kecil, yang terbesar di dunia ini kan tidak, ya. Dan kemudian ada Islamofobia di Barat, ya. Bahkan sampai sekarang, maka muncullah gagasan dari para tokoh Islam untuk kita kemukakan, kita kedepankan dan kita harus utamakan, disebut Islam wasatiyah. Maka pada 2015 Majelis Ulama Indonesia mengadakan musyawarah nasional mengangkat tema, ya, Islam wasatiyah. Kalau tidak salah judulnya, kebetulan waktu itu saya diamanahi sebagai ketua MUI, ya, dengan Islam wasatiyah mewujudkan Indonesia yang bermarwah. Nah, ini yang coba kita dalami nanti, ya. Dipersembahkan oleh Bang Din, boleh jelasin nggak ada apa perbedaan antara umat tengah ini sama umat yang tidak tengah? Ya. Adakah yang ini kan pasti jadi tidak apa ya? Iya jelas beda dong. Enggak, maksudnya kan tetap soal agamanya sama. Yang satu tengahan, yang satu tidak tengahan. Beda bisa aja, maksudnya Bang Din ini ada ciri-cirinya kah gitu? Iya. Nah, waktu konsep ini berkembang, ya, atau mulai dikembangkan lagi dengan istilah Islam wasatiyah. Ya, sekali lagi wasat itu kayak wasat itu tengah. Ya, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baiknya urusan adalah yang tengah. Ya, maka wasit, ya, dari bahasa Arab. Dia penengah. Ya. Nah, sebenarnya di Indonesia sudah, ya, di banyak negara Islam sudah diterapkan. Ya, tampilannya sudah umatan wasata, walaupun secara berbeda, ya, derajat penerapan itu. Di Indonesia, ya, organisasi Islam, ya, Nahdlatul Ulama, ya, sudah mengajukan pikiran, ya, yang secara formal, ya. Nah, ketika Munas MUI 2015 di Surabaya, ya, para ulama, para peserta Munas itu menambahkannya. Lahirlah kalau nggak salah 12 kriteria. Nah ini penting. 3 yang sudah ada, ya, tawasud, ya, tadi mengambil jalan tengah dalam beragama, tawazun menegakkan keseimbangan, yang satu tasamuh, penuh toleransi. Ini kalau tidak salah pernah dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama, ya. Nah, tahun 2018, ya, ketika saya mendapat amanah negara sebagai utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerjasama antara agama dan peradaban, ya, salah satu mandatnya di Kepres itu mengembangkan Islam wasatiyah, dalam kurung Islam rahmatan lil alamin, yang pemahamannya ke dunia. Dari Indonesia kita kembangkan Islam wasatiyah ke dunia. Saya berpikir, ya, sebelum kita kembangkan ke dunia, ya, lebih bagus kita undang para ulama cendekiawan muslim untuk merumuskan, supaya nanti jangan ada perbedaan pendapat, ya. Nah, itulah yang dibicarakan dalam sebuah forum bahasa Inggris, High Level Consultation of World Muslim Scholars on Wasatiyat Islam. Paham nggak? Bahasa Arab, Al-Multaqa Al-Alami, ya, lil ulama wal mutsaqqafin al muslimin an wasatiyatil Islam. Nggak paham kan? Ya. Pertemuan puncak para ulama dan cendekiawan muslim sedunia tentang wasatiyat Islam. Kita sudah ganti istilahnya, bukan Islam wasatiyah lagi. Karena dari bahasa Arab tidak tepat gitu. Islam, ya, sebenarnya nggak ada wasatiyah, ada gini ada, tapi wasatiyatul Islam, menjadi jalan tengah Islam. Saya lebih senang menerjemahkan jalan tengah Islam.
Itu ada 150-an tokoh ulama jadikan muslim. Syekh Al-Azhar datang ya, dan para ulama-ulama dan jadikan muslim lain ya, 2-3 hari di Bogor sana ya. Nah, kita bersepakat ya, dari pertemuan di Bogor itu lahirlah Bogor Message. Risalatu Bogor, pesan Bogor. Dan disepakati kriteria utama dari wasatiyat Islam ya, cukup 7, yaitu 1 i'tidal. Ya, dari kata adil. Berlaku adil dan menegakkan keadilan. Yang kedua at-tawazun, keseimbangan. Menegakkan keseimbangan dalam hidup, memenuhi kebutuhan duniawi tapi juga ukhrawi, ukhrawi juga duniawi. Yang ketiga at-tasamuh, toleransi. Jika ada perbedaan pendapat ya selesaikan secara baik ya, dengan bertengkar rasa. Ya, sudah pernah kita bahas di ruangan ini ya. Yang keempat syuro, cenderung untuk bermusyawarah. Kalau ada masalah ya jangan pakai okol. Jangan makin hakim sendiri ya. Tapi bermusyawarakannya ya. Dan yang kelima ya, al-islah, melakukan perbaikan. Ya, al-islah ya, menjadi menebar amal soleh. Jika ada kerusakan terlibat dalam perbaikan. Yang keenam al-qudwah, menampilkan kepeloporan, menampilkan contoh. Nah, yang ketujuh ini penting ya, relatif baru istilah ini, al-muwatonah. Ya, kewarganegaraan, citizenship. Agar ya, siapapun umat Islam itu merasa ya, yang terlahir di satu tempat ya, dia terikat dengan tempat kelahirannya, cinta, maka dia bela negara, membela tanah air, membela negara. Inilah 7 kriteria dari wasatiyat Islam ya, susah untuk diringkas ya. Ini harusnya 1 semester ya. Tapi udah ringkas banget Bede. Dipersembahkan oleh Bede, saya mau nanya, hikmah dari mengamalkan Islam tengahan ini apa ya? Kalau umat Islam beragama secara tengahan dengan mengamalkan wasatiyat Islam dengan 7 prinsip tadi itu akan terjadi suasana yang penuh dengan kerukunan. Apalagi ada tasamuh, toleransi, ada syuro, cenderung bermusyawarah. Akan ada suasana yang penuh dengan kedamaian, ketentraman, tapi juga sekaligus hidup. Hidup itu apa? Hidup bergerak maju. Karena ada tadi al-islah ya. Ya, jika ada kekurangan, kerusakan, kemudian bersama-sama melakukan perbaikan, mengambil kepeloporan, al-qudwah, ya. Al-muwatonah ya. Artinya kita mengakui negara bangsa di mana kita berada ya. Apalagi sudah ada kesepakatan para pendahulu Indonesia ya, tentang negara Pancasila yang berdasarkan Pancasila, NKRI yang berdasarkan Pancasila, jadi aman. Tidak perlu nanti ada pikiran-pikiran lain, kemudian pro kontra ya. Tasamu, toleransi, kalau ada perbedaan pendapat tidak main pokok menghargai. Kalau tidak demikian ribut. Hikmahnya adalah ya dapat dipastikan dengan penerapan wasatiyat Islam, beragama secara tengahan, akan ada satu kondisi apa tadi, damai, rukun, harmonis, apalagi makmur, ya boleh karena bersama-sama melakukan perbaikan, sejahtera. Itulah hikmahnya gitu. Nah, firman Allah dalam Al-Qur'an tadi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan dengan demikian kami telah menjadikan kamu wahai umat Islam
sebagai umatan wasata, sebagai pengamal wasatiyat Islam. Ya. Ada kelanjutan ayat tadi itu. Litakunu syuhada 'alan nas. Agar kamu semua menjadi saksi-saksi, menjadi syuhada, syahid, ya, memberikan bukti kepada seluruh manusia bahwa kita ini adalah umatan wasata. Jadi ada perintah di situ. Litakunu syuhada, menjadi syuhada bukan hanya mati di medan perang, tapi juga syuhada dalam secara bersungguh-sungguh, ya, membuktikan, mengamalkan kita adalah umatan wasata itu. Ya, mudah-mudahan yang lain akan terpengaruh. Wa yakunar rasulu alaikum syahida, dan Rasul Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi apakah kamu telah mengamalkan wasatiyat Islam dan menjadi umatan wasata. Ini prinsip ini, ya, pada tahun yang sama dulu, ya, kalau ini bulan Mei tadi, ya, pertemuan di Bogor melahirkan pesan Bogor. Pada bulan Agustus saya adakan lagi kebetulan oleh lembaga yang saya pimpin, CDCC, Center for Dialogue and Cooperation Among Civilization. Ya, itu ada konferensi Dwi tahunan. Ya. Waktu itu yang ke-7 para intelektual, tokoh lintas agama hadir dari 43 negara, tidak hanya Muslim. Kita ngambil tema, mengangkat tema mirip-mirip. The Middle Path for the World Civilization. Artinya jalan tengah sebagai solusi terhadap peradaban, masalah peradaban. Wah, keren kan? Keren banget. Nah, tapi terkandung maksud kita tampilkan prinsip jalan tengah tadi dari Islam, dan yang kedua jalan tengah dari Indonesia. Nilai-nilai dasar Indonesia, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, jalan tengah. Keren. Maka pada bukan hanya kerennya, pentingnya itu. Maka kita ingin, ya, peradaban yang rusak itu solusinya jalan tengah dari Indonesia. Kalau mengamalkan seperti Pancasila, wah, luar biasa dunia ini. Maka Pancasila jangan hanya dikatakan, tapi harus diamalkan dan diterapkan secara sejati. Memang banyak tantangan, ya kita harus siap menghadapi tantangan itu. Dan untuk itu ya perlu kebersamaan, ya. Dan oleh karena itu semua elemen bangsa, ya, khususnya umat Islam, ya, sangat-sangat mendesak untuk mengamalkan wasatiyat Islam ini, terutama untuk mengembangkan kerukunan internal. Kalau dengan agama lain, ya relatif juga tersedia, tapi ke dalam ini jangan lupa ada perbedaan pendapat, jangan menjadi bahan perselisihan. Ya. Ada mungkin dalam hal tertentu karena berbeda dalil, janganlah menjadi bahan perselisihan, apalagi membawa kepada permusuhan. Inilah beragama secara jalan tengah. At-tahiyat wassalam ansyadu ala kalam zainuddin yahtiram al-mahabbah wabtisam ansyadu bainil anam hadahu dinasalam. Metro TV